Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian semua berikan kesehatan ya, dan tentunya diberikan kabar yang selalu baik ya. Dan di setiap hari kita tentunya kita diberi ujian dan cobaan ya. Nah, biar kita mendapatkan sebuah keberkahan dan kelancaran di setiap urusan kita, maka saya mau berbagi cerita. Ternyata sangat penting juga gitu ya, kalau kita harus berpola pikir yang positif gitu, walaupun keadaan kita sedang terpuruk. Kenapa seperti itu? Karena pikiran kita, hati kita, kalau kitanya menahan walaupun dengan keadaan sedang terpuruk, tapi hati kita diberikan hati yang positif, maka insya Allah akan terwujud atau akan ada sebuah perubahan gitu. Nah, tentunya kalau kita sudah putus asa dalam menghadapi setiap persoalan, maka marilah kita percayakan dalam satu amalan. Misalkan kalau emang sebuah istighfar adalah solusi untuk memecahkan setiap permasalahan kita, maka tingkatkanlah membaca istighfar tersebut gitu, sampai Allah mengampuni kita dan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita dan mendatangkan sebuah keajaiban dan perubahan untuk kehidupan kita untuk lebih baik. Nah, tentunya di setiap ujian dan cobaan pasti ada hikmah di balik semua itu. Allah pun memberikan sebuah cobaan, ujian kepada kita, maka Allah juga akan titipkan jalan dan solusinya. Dan cuman terkadang kita tidak menyadari itu gitu, karena kita terbawa ilunasi yang sangat atau energi yang negatif gitu. Nah, maka dari itu untuk sahabat semuanya yang punya masalah, apapun masalahnya, maka yuk kita hindari hal yang negatif. Dan begitupun pola pikir yang negatif, entah itu prasangka terhadap orang lain atau melakukan hal yang tidak baik gitu, kita hindari dan kita tetap fokus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Begitupun menjalankan setiap aktivitas kita yang menurut kita baik. Nah, ada sebuah pengalaman, cerita sedikit kepada kalian semua, bahwa di saat kita berucap yang tidak baik, tidak jujur, atau misalkan kita banyak mengeluh gitu ya saat bekerja, saat berkendara, saat dalam kehidupan ini gitu, maka itulah yang akan datang kepada kehidupan kita di hari berikutnya gitu. Nah, bagaimana menindaklanjuti agar tidak ada lagi yang namanya hal negatif atau sebuah keadaan yang tidak baik. Maka dari itu kita awali dengan pola pikir yang positif, tetap dan menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan baik gitu. Karena kalau kita sudah terjerumus ya dengan pola pikir yang tidak baik, terkadang kita mau berbuat baik juga itu terasa terhalangi gitu. Maka dari itu yuk kita hindari yang namanya hal-hal yang negatif. Salah satunya kita selalu mengeluh dalam keadaan. Yang kedua, kita selalu putus asa dalam menghadapi permasalahan. Yang ketiga, kita selalu menyalahkan orang lain. Biarkan walaupun orang lain yang salah, biarkan kita yang meminta maaf. Itu yang lebih baik. Biar apa? Kita pasrahkan kepada Allah SWT. Biarkan Allah yang menyelesaikan setiap persoalan kita. Walaupun kita dihina, walaupun kita dicek-ejek, walaupun kita disakiti gitu, biarkan Allah yang membalasnya. Nah, maka dari itu biar kita selalu dalam pikiran yang positif. Maka dari itu kita perbanyak istighfar dan mendekat kepada Allah SWT, diiringi juga dengan membaca sholawat, bertasbih, dan menjalankan perintah-perintah Allah, membaca ayat suci Al-Quran, dan banyak silaturahmi kepada keluarga,
banyak silaturahmi juga kepada saudara kita, teman-teman kita gitu. Nah, tentunya dan kita mulai mengisi waktu atau waktu kita dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai waktu kita terisi dengan hal yang negatif. Nah, satu persatu kita mulai menghindari keadaan yang tidak baik. Insya Allah di situ adalah awal kita sebuah perubahan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih bahagia lagi, walaupun keadaan kita pas-pasan seadanya, tapi kita akan diberikan sebuah kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran. Tentunya nyaman saat bekerja, nyaman saat beraktivitas, nyaman saat kita makan, nyaman saat kita tidur, dan itulah yang harus kita ciptakan. Kalau misalkan di setiap hari kita masih ngerasa tidak bisa tidur, tidak bisa makan yang enak, tidak bisa beraktivitas yang baik, maka disitulah kita cari sebuah perubahannya dari mana awalnya gitu ya, sampai kita tidak bisa tidur, atau misalkan dari mana dampaknya sampai kita tidak bisa enak makan, atau misalkan dari mana dampaknya kita sampai tidak tenang, diberikan ketenangan hati dan pikiran. Nah, seperti itu sahabat semuanya, sharing pada kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan tentunya siapapun yang punya masalah, yuk, kalau kita menyerah dan kita putus asa, kalau kita saat berada di hutan yang jauh gitu ya, dan di saat di hutan itu kita udah tahu padahal titik keluar di hutan itu ada di sana gitu, di ujung sana misalkan, tapi jauh gitu. Tapi kalau kita berhenti, menyerah di situ, kita tidak bahkan keluar dari setiap permasalahan tersebut gitu. Maka walaupun kita capek, walaupun kita lelah, walaupun kita sudah terdesak, ya kita harus memaksakan diri untuk keluar di dalam sebuah permasalahan tersebut. Maka biar kita terbebas dari setiap masalah kita, terbebas dari setiap persoalan kita atau urusan kita, maka yuk kita iringi dengan membaca sholawat, diiringi juga dengan membaca istighfar, biar diberikan kemudahan, diberikan jalan yang terbaik, yang termudah buat kehidupan kita, dan tentunya biar kita mendapatkan sebuah perlindungan, biar kita mendapatkan sebuah keberkahan dalam hidup gitu. Dan tentunya semakin kita memperbanyak amalan zikir, istighfar atau sholawat, insya Allah kita akan diarahkan menjadi orang yang lebih baik, dan diarahkan kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, paling itu sahabat semuanya, sharing pada kali ini semoga bisa bermanfaat. Saya undur diri, dan jika ada kata-kata yang salah mohon maaf. Dan jika ada saran masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.